Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi tauhid dari kitab Tauhid buah karya Syekh Muhammad Tamimi beserta syarah dari kitab Tauhid ini. Kita masuk kepada bab yang keempat sekarang, yaitu bab tentang al-khauf minasyirk, bab takut terhadap perbuatan syirik, atau bab takut terjatuh kepada kesyirikan. Bab ini dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi rahimahullahu ta'ala karena beliau ingin menjelaskan kepada kita, yakni ketika seorang telah mengetahui tauhid, telah memahami tauhid dan kewajiban untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, serta juga telah mengetahui keutamaan tauhid yang sangat besar, maka hendaknya dia memiliki rasa takut dari lawan tauhid. Apa itu? Syirik. Takut kalau terjatuh kepada kesyirikan. Wal iyadzu billah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka sikap ini harus ada bagi orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hatinya betul-betul yakni tertuju kepada keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jatuh kepada lawan tauhid, tidak jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini perlu kita tekankan di sini. Kenapa? Karena berkaitan dengan tauhid memiliki dua rukunnya. Nah, inilah yang perlu kita fahami di sini. Dua rukun tauhid tersebut adalah, yang pertama al-itsbat, menetapkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang diibadahi, hanya Allah Subhanahu wa taala yang disembah. Semua amal ibadah ditujukan keikhlasannya kepada Rabbul Alamin. Itsbat, penetapan. Nah, setelah kita tetapkan, harus ada rukun yang kedua, yaitu an-nafyu, menolak seluruh bentuk-bentuk kesyirikan, menolak seluruh bentuk-bentuk perbuatan syirik, apakah syirik besar atau syirik kecil. Nanti kita akan jelaskan di sini, akan dilihat dari syarah kitab tauhid ini bahwa syirik ada dua macam, ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, yang jelas kita berlindung kepada Rabbul Alamin, memohon kepada Rabbul Alamin agar kita diberikan yakni kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini, untuk tidak terjerumus kepada perbuatan syirik, ya, apalagi syirik kecil yang dapat menjangkiti hati seluruh umat ini. Hati seluruh umat ini, baik ya dari kalangan ulama apalagi orang awam, baik dari kalangan ulama apalagi orang awam. Nah, ini perlu kita pertegas seperti ini, karena hal-hal seperti ini
yakni mungkin dianggap oleh sebagian orang hal yang wajar, hal yang biasa, ya, seperti riya, sum'ah, ujub, ataupun yang semisal. Bahkan sengaja dipamerkan, sengaja diperlihatkan untuk kepentingan duniawi, untuk masalah-masalah duniawi. Nanti kita akan berikan contoh-contoh, yakni aplikasi dalam masalah ini yang dilakukan oleh sebagian orang yang jelas-jelas ya berseberangan dengan keikhlasan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum salaf, para ulama salaf sangat mengingatkan ya kita semua dari bahaya syirik ini. Dari bahaya syirik, apalagi yang menyerang hati berkaitan dengan riya, sum'ah, ujub, atau yang semisalnya. Nanti kita akan lihat ya, inilah berkaitan dengan hal-hal yang harus kita takuti, hal-hal yang harus kita jauhi. Jangan sampai hati kita masuk di dalamnya unsur syirik, ya, wal iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi bab ini sangat tepat ya dibawakan oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitab tauhidnya, bab takut terjerumus atau terjatuh kepada kesyirikan. Makanya ketika seorang belajar tauhid, tidak cukup hanya belajar tauhid dan macam-macamnya, jenis-jenis tauhid, tauhid rububiyah, tauhid ibadah atau uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Tidak cukup hanya mempelajari tauhid itu saja, wajib juga mempelajari apa? Lawan dari tauhid, yaitu apa? Syirik. Agar apa? Agar tidak terjerumus, tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, inilah yang bisa kita ambil dari perkataan sahabat yang mulia, sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman. Apa gelar beliau? Apa gelar beliau? Sahabat Hudzaifah bin Al-Yaman, apa gelarnya? Sahibus sir, sahabat yang menyimpan rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nama-nama orang-orang munafik beliau menyimpan pada daftar hitam, ya, blacklist, ada pada beliau itu. Nabi khususkan sahabat ini untuk menyimpan nama-nama orang-orang munafik di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang apa kata beliau? Beliau mengatakan kepada kita ini di zaman kita sekarang ini sangat relevan sekali. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khairi wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayudrikani. Bahwa para sahabat Nabi itu biasa bertanya kepada Nabi tentang kebaikan-kebaikan dalam agama ini. Lihat bagusnya hati para sahabat, bersihnya hati para sahabat. Mereka selalu menginginkan apa? Kebaikan-kebaikan, selalu menginginkan amal-amal salih yang akan mereka kerjakan, yang akan mereka praktekkan. Banyak itu, contoh banyak sekali. Di antara sahabat bertanya kepada Nabi misalnya, ya Rasulullah, ayul amali afdal. Wahai Rasul, amal apakah yang paling utama? Ya, wahai Rasul, misalnya lagi, amal apa yang dapat memasukkan diriku ke dalam surga? Lihat, wahai Rasul, amal apa yang sangat dicintai oleh Allah? Lihat, ya kan? Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat kepada Nabi yang mulia, di mana mereka selalu menginginkan amal salih, berkeinginan untuk melakukan banyak amal salih. Ini menunjukkan apa? Hati mereka yang bersih, hati mereka yang bagus. Itulah hati para sahabat. Nah, inilah keterangan dari sahabat Hudzaifah. Kana nas yas'aluna Rasulullah sallallahu anil khairi. Bahwa para sahabat Nabi itu biasa bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara baik dalam agama ini, amal-amal salih. Apa kata beliau selanjutnya? Wa kuntu as'aluhu 'anil syarri makhafata ayudrikani. Adapun diriku bertanya kepada Nabi tentang perkara-perkara buruk, khawatir kalau diriku terjerumus ke dalamnya. Lihat, adapun diriku bertanya kepada Nabi tentang perkara buruk. Lihat, ini kalau zaman sekarang
mungkin kita anggap sebagai spesialisasi, ya, bahwa beliau ya secara khusus ya bertanya kepada Nabi yang mulia, apa sih hal-hal buruk yang bakal menimpa umat ini? Apa itu wahai Nabi? Perkara-perkara buruk yang akan menimpa umat Islam di kemudian hari. Makhafata ayudrikani, ini tujuan beliau, agar diriku tidak terjerumus ke dalam keburukan itu, tidak terjerumus ke dalam keburukan-keburukan tadi. Nah, ini bisa kita lihat ungkapan yang bagus ini dalam pepatah Arab. Apa dalam pepatah Arab dikatakan? Araftu syarr la lisyarr walakin litawaqih wa man la ya'riful khairi waqa'a fih. Saya berusaha mengetahui yang buruk bukan untuk mengerjakan yang buruk itu, namun saya berusaha mengetahui yang buruk agar saya ya tidak jatuh ke dalamnya. Barang siapa tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, maka akan jatuh ke dalamnya, akan terjerumus ke dalamnya. Nah, inilah pentingnya kita mengkaji apa bentuk-bentuk kesyirikan. Nah, ini nanti akan diperjelas, akan dirinci oleh Syekh Muhammad Tamimi dalam kitab Tauhid ini pada bab yang ke-7 dan seterusnya. Pada bab yang ke-7 dan seterusnya. Ya, kita akan lihat nanti pada bab yang ke-7 nanti dan seterusnya begitu sampai bab yang terakhir. Nah, ini penjelasan tentang macam-macam kesyirikan. Apakah kesyirikan dalam bentuk ucapan atau kesyirikan dalam bentuk keyakinan, i'tiqad di hati, atau langsung dikerjakan, diperbuat, atau ketiga-tiganya. Ya, inilah berkaitan dengan macam-macam syirik yang nanti akan kita lihat dalam kitab ini biiznillah taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sebabnya Syekh Muhammad Tamimi membawakan bab yang keempat tentang sikap takut dari perbuatan syirik. Ini harus ada nih. Yang seperti ini harus ada pada diri kita. Harus ada pada diri kita. Kenapa? Karena lihat, di antara orang-orang awam nggak paham bab ini, nggak paham mereka karena mereka nggak pelajari bab ini, sehingga ya biasa itu mereka melakukan riya. Itu hal yang biasa bagi mereka. Untuk riya, untuk sum'ah, untuk ujub, begitu ya. Itu hal yang biasa pada diri mereka. Padahal justru itulah yakni kesyirikan yang dapat menodai keikhlasan dan membatalkan pahala amal ibadah. Membatalkan pahala amal ibadah. Nanti ada babnya tersendiri berkaitan dengan masalah riya. Ada bab tersendiri tentang masalah riya. Yang jelas wajib bagi kita di hati kita ini ada perasaan takut, ya, kalau diri kita terjerumus kepada perbuatan syirik, wal'iyadzubillah. Ya, nanti kita akan lihat bagaimana Nabi Ibrahim, ya, manusia sekelas nabi, sekelas rasul, ya, bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya dari perbuatan syirik. Itu nabi. Bagaimana dengan kita? Nah, ini dia. Itu orang sekelas nabi yang sudah pasti dijamin masuk surga, dihapuskan dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang, ya kan? Khalilullah, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lihat, kekasih mulia Allah punya rasa takut dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan kita sebagai manusia biasa yang tidak dijamin dari awal masuk surga? Tidak ada jaminan dari awal kita ini masuk surga, tidak ada. Siapa yang menjamin dari awal kita ini pasti dijamin masuk surga? Maka inilah yang harus kita miliki, rasa takut kalau ya diri kita terjerumus kepada perbuatan syirik. Ya, nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi para jamaah yang punya buku bisa dilihat dari syarah kitab Tauhid buah karya Al-Ustadz Al-Fadil Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah taala, bab keempat, takut terjatuh kepada kesyirikan. Nah, di sini akan dijelaskan terlebih dahulu tentang definisi syirik itu sendiri. Syirik
ya, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sangat bertentangan dengan tauhid. Artinya syirik adalah lawan dari tauhid. Tauhid lawannya adalah syirik, begitu. Nah, jadi tadi Anda jelaskan ya, Anda tekankan lagi, jika seorang belajar agama ini, dia wajib mengetahui lawan-lawannya. Belajar tauhid wajib mengetahui lawan dari tauhid itu syirik. Mempelajari sunnah Nabi wajib ya paling tidak mengetahui lawan dari sunnah itu bid'ah, kan begitu? Ya, bid'ah, ya. Kemudian berkaitan dengan amal salih, apa lawan dari amal salih? Maksiat, perbuatan dosa dan maksiat. Jadi segala sesuatu itu ya secara sunnatullah ada lawannya, kan begitu. Ya, nah inilah berkaitan dengan masalah seperti ini. Tauhid lawannya adalah syirik, syirik lawannya tauhid. Ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat kembali. Syirik terbagi menjadi dua jenis, syirkul akbar, syirik besar, dan syirkul asghar, syirik kecil. Nah, di sini akan dijelaskan apa beda dari syirik besar dan syirik kecil. Syirik akbar, syirik besar, maksudnya mempersekutukan, mempersembahkan salah satu jenis peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah setiap keyakinan, perkataan maupun perbuatan yang disyariatkan oleh Allah yang dipersembahkan kepadanya tabaraka wa taala semata-mata ini adalah tauhid, keimanan dan keikhlasan. Namun jika dipersembahkan kepada selain Allah, maka ini adalah kesyirikan dan kekufuran. Seperti ya, diberikan contoh, seorang yang menjadikan tandingan bagi Allah, ia berdoa kepada selain Allah, takut kepadanya, berharap atau mencintainya sebagaimana kecintaan kepada Allah dan seterusnya. Demikian itulah kesyirikan yang tidak menyisakan tauhid sedikit pun. Dan orang yang berbuat syirik ini, maka Allah Azza wa Jalla mengharamkan surga atasnya dan tempatnya adalah di neraka. Dalilnya disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72. Tidak ada bedanya apakah pelaku syirik ini menamakan perbuatan tersebut dengan nama ibadah, tawassul, ataupun nama-nama lainnya, sebab yang penting adalah hakikatnya, bukan semata-mata nama dan istilah. Ya. Jadi ini berkaitan dengan syirik besar. Nah, perlu juga mungkin ditambahkan sedikit berkaitan dengan di antara contoh dari syirik besar seperti apa? Percaya dengan jimat, benda-benda yang dianggap keramat, memiliki kekuatan, ya kan, dapat menyelamatkan, ya, artinya secara akal sehat enggak, ini tertolak. Secara akal sehat tertolak, apalagi secara ilmu pengetahuan, ya, secara ilmu pengetahuan. Atau contohnya lagi, datang kepada dukun, paranormal, percaya dengan ucapan mereka, percaya dengan ramalan mereka misalnya, atau menyembah kubur, atau berbuat sihir, ya, atau meramal nasib dan percaya itu adanya hari-hari baik, adanya hari-hari sial. Ini masih ada nih, seperti ini di negeri kita ini, ya, jimat-jimat dan lain sebagainya. Nah, ini masih banyak yang seperti ini. Ini diantara bentuk praktek apa? Syirik besar, syirik besar seperti ini. Ini sebagai contoh saja, ya. Dan ini wajib kita jauhi. Semoga kita jauhi menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, misalnya menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini masih ada di antara orang-orang mempersiapkan saji-saji, mempersiapkan apa? Saji-saji dengan berbagai macam bentuknya, apakah dari buah-buahan, ya, sayuran misalnya, ataupun yang lainnya, ya, bentuk saji apa saja begitu, dari hewan dan seterusnya, diperuntukkan kepada jin, ya, penghuni Laut Selatan itu, ya, atau yang semisalnya, atau yang semisal membangun bangunan, mempersembahkan kepala kerbau misalnya, wal'iyadzubillah, dan lain sebagainya. Masih banyak ini, dan ini masih ada di negeri kita. Hal-hal seperti ini, praktek-praktek kesyirikan besar ini masih ada di negeri kita, marak di negeri kita ini. Nah, pertanyaan kepada jamaah, ya, pertanyaan kepada jamaah, yakni jika
praktek-praktek kesyirikan besar, praktek-praktek syirik besar ini masih banyak di suatu negeri, seperti negeri kita ini, ya. Bagaimana dengan dakwah tauhid? Apakah sangat perlu atau dianggap tidak perlu? Tentu sangat-sangat perlu sekali, ya. Para jamaah bisa buktikan, ya. Ada teman mengabarkan, itu di Pelabuhan Ratu katanya, di Pelabuhan Ratu tempat dia tinggal itu, ada tiap tahun itu acara tahunan nelayan. Sudah pasti mereka akan mempersiapkan apa? Sesaji yang akan dibuang ke laut, kan begitu kurang lebih, ya kan? Acara itu ditutup doa. Siapa yang berdoa? Yang berdoa adalah ketua MUI-nya sana. La haula wala quwata illa billah. Coba bayangkan, tokoh agama seperti itu, ya kan? Yang dikatakan ulama setempatnya lah, ya, tokoh agamanya seperti itu. Lalu bagaimana orang awamnya? Dengan kehadiran, ya, orang MUI saja, yakni dengan kehadiran orang MUI di sana, menunjukkan apa itu? Apa pandangan orang-orang awam? Oh, kalau begitu bagus acara ini. Oh, benar acara ini. Padahal itu acara kesyirikan. Jelas-jelas acara yang mengandung syirik besar. Ingat itu. Ya, ini masih ada, ini bukti nyata. Kita tidak yakni mengarang-arang. Bisa kita buktikan berjalan dari Sabang sampai Merauke, masih banyak praktek dari syirik besar ini, masih banyak. Ya, apalagi datang ke dukun paranormal tuh banyak itu. Ya, tukang sihir tuh banyak itu. Atau ke kubur-kubur keramat, kubur para wali, para sunan, para kiai dan seterusnya yang justru di sana berbuat syirik besar. Syirik besar. Ya, dan saya melihat sendiri di Sunan Ampel itu, di Surabaya itu. Ya, orang bukan 1-2 datang, berbis-bis. Ya, lah ini menunjukkan apa? Ini fenomena kesyirikan. Ini fenomena kesyirikan yang butuh dengan tauhid. Dakwah tauhid ini sangat dibutuhkan untuk negeri kita ini. Ya kan? Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan itu. Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi penduduk suatu negeri, jika mereka semua beriman, bertakwa, yakni bertauhid, maka Allah akan bukakan pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Walau anna ahlal qura amanu wa taqwa la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Seandainya penduduk suatu negeri, seandainya kata Allah, penduduk suatu negeri semuanya beriman dan bertakwa, yakni bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan bukakan bagi mereka banyak pintu keberkahan baik dari langit maupun dari bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat keberkahan. Sekarang kebalikan. Sekarang lihat kebalikannya. Suatu negeri yang tidak ada praktek kesyirikan, ya, tidak ada praktek kesyirikan di dalamnya, ya. Kita ambil contoh, ya, negeri, silakan para jamaah lihat sendiri, ya. Apa Pak yang paling gampang, yang paling mudah melihat suatu negeri itu ada syirik atau tidaknya bagaimana? Yang paling mudah itu bagaimana? Tinggal buka channel televisinya. Apa sih acara-acara mereka? Kan gitu. Apa sih acara-acara mereka di sana? Kan begitu. Itu di antara contoh yang paling gampang. Ya. Apa yang mereka sajikan di sana? Apa yang mereka tayangkan di sana? Ya. Atau yang juga yang paling mudah sekali, yakni berkaitan dengan kurikulum pendidikan. Seperti contohnya di Saudi Arabia, dan ini masih ada, walillahilham. Ya, materi tauhid itu menjadi materi wajib dari TK sampai perguruan tinggi. Bayangkan, sampai perguruan tinggi itu ada materi tauhid, materi wajib bahkan. Ya, kalau seperti di UIM, ya, Universitas Islam Madinah di Madinah, Fakultas, ya, Akidah dan Dakwah, itu selama 4 tahun dikaji tauhid, dikaji tentang tauhid rububiyah, tauhid, ya, uluhiyah atau ibadah, ya, dan tauhid
asma wa sifat. Itu betul-betul dikaji, didalami 4 tahun itu. Ya. Nah, inilah berkaitan dengan materi tauhid yang ada sebagai materi wajib. Nah, itu ada nggak di negeri kita seperti itu, kurikulum tauhid? Ini yang tidak ada. Ini yang tidak ada, materi tauhid ini nggak ada, Pak. Ya, kitab tauhid ini nggak ada dipelajari. Ya, paling ya secara global aja itu pun nggak jelas. Ya, materinya judulnya akidah dan akidah akhlak misalnya, ya kan. Tapi tidak ada materi tauhid secara mendalam. Dikaji tidak ada sama sekali, sehingga wajar jika umat Islam di negeri ini nggak paham tauhid, banyak terjerumus kepada syirik. Itu masalahnya. Ya, mereka tidak diberkahi atau kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kurang mereka diberkahi, kehidupan mereka kurang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali di sini ya, tentang syirik yang kedua, yaitu syirik asghar, syirik kecil. Nanti kita akan lihat apa perbedaan-perbedaannya. Maksudnya adalah segala keinginan, perkataan maupun perbuatan yang tidak mencapai tingkat ibadah, akan tetapi menjadi wasilah yang diperantara kepada syirik besar. Ya, seperti ghulu, berlebihan kepada makhluk, yakni kepada para wali, para orang saleh, para kiai, para ustadz, ya, atau kepada selainnya, bersumpah dengan nama selain Allah, ya, riya, ya, dan yang lainnya. Maka hafalkanlah 2 macam syirik ini yang akan membantu dalam memahami bab-bab, ya, sebelum maupun bab-bab setelahnya. Ya. Nah, sekarang kita akan jelaskan, yakni apa di antara contoh dari syirik kecil? Apa para jamaah? Riya, sum'ah, ujub, ya, atau yang semisalnya. Nanti kita akan kaji pada ya bab ke-7 dan seterusnya itu. Di antaranya ada syirik besar memang, dan di antaranya ada syirik kecil, kan begitu. Nah, sekarang apa perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil? Apa bedanya? Apa bedanya syirik besar dengan syirik kecil? Kalau tadi contoh-contoh sudah diberikan. Perbedaan yang pertama, ya, bahwa pelaku syirik besar terancam, lihat ya, bahasanya terancam keluar dari agama Islam. Terancam kita katakan, bukan langsung dihukumi kafir, tidak. Karena banyak faktor, ya. Orang berbuat syirik besar itu banyak faktor. Apakah faktor kebodohan, faktor-faktor yang lain lah, begitu ya. Sekali lagi, pelaku syirik besar terancam keluar dari agama Islam. Sedangkan pelaku syirik kecil tidak demikian. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, ya, syirik besar membatalkan atau menghapus seluruh, ya, pahala amal-amal ibadah. Misal, na'udzubillah min dzalik, seorang diberi umur 70 tahun misal, Pak, ya, Bu, ya, 70 tahun. Kira-kira berapa tahun dia beribadah? Kalau misalnya usia balighnya 15 tahun, berapa tahun dia beribadah kepada Allah? Nah, 55 tahun dia sholat, dia siam Ramadan, dia pergi haji, umroh, berkurban, dan ibadah-ibadah yang lain dia kerjakan semua. Ya, seluruh ibadah-ibadah dia kerjakan. Namun, ya, dia pun mengerjakan syirik besar, melakukan syirik besar. Ya, menyembah kubur, minta-minta kepada penghuni kubur, ya kan? Pakai jimat, percaya dengan jimat-jimat, ya kan? Ya, sihir atau yang semisal, percaya dengan hari-hari baik, hari-hari sial, dan seterusnya berkaitan dengan syirik besar ini. Maka gugur semua pahalanya itu, habis semuanya, habis. Percuma dia melakukan amal ibadah selama 55 tahun, ya, karena di samping itu pula dia masih berbuat syirik besar. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Ya.
Nah, ini permasalahan besar nih. Ya, jadi syirik besar menghapus seluruh dari amal ibadah yang dikerjakan. Adapun syirik kecil hanya menghapus pahala amal yang disertainya saja. Ya, ini perbedaan yang kedua ya. Yang ketiga, perbedaan yang ketiga, bahwa pelaku syirik besar terancam di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Dia terancam. Memang kita serahkan nanti kepada Rabbul Alamin masalah ini, karena ini masalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, kan begitu. Allah yang lebih tahulah tentang hati para hamba dan keadaan para hamba ketika melakukan syirik itu. Ya kan? Boleh jadi ada di antara orang tua dahulu betul mereka berbuat syirik, namun dalam keadaan yang awam, bodoh, nggak tahu apa-apa, nggak ngerti bahwa itu syirik besar, begitu. Ya, dipandang itu bagus. Ya, di zaman penjajahan ya, di zaman penjajahan dulu misalnya, orang tua dahulu, ya, sengaja mereka mencari kesaktian kan, ya kan, ilmu kebal kan, untuk apa? Ya untuk melawan penjajah, katanya. Niatnya bagus untuk melawan penjajah, tapi dia pergi kepada kiai, ya, atau yang semisal dukun, atau yang semisal minta ilmu sakti, kebal, senjata tajam dan seterusnya. Itu yang dilakukan karena keawaman. Nah, ini kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini. Yang jelas secara umum kita katakan bahwa pelaku syirik besar terancam di neraka untuk selama-lamanya. Adapun pelaku syirik kecil tidak demikian. Tidak demikian, ya. Walaupun tetap kita takut juga dari perbuatan syirik kecil, ya. Na'udzubillah min dzalik. Nasallallahu salamata wal afiyah. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah berkaitan dengan perbedaan antara syirik besar dengan syirik kecil, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada dalil pertama yang dibawakan di sini oleh muallif rahimahullah taala, dan di bawahnya ada syarah dari pensyarah dari asy-syarih hafizahullah taala. Dalil yang pertama dalam surat An-Nisa, ada dua ayat yang sama begitu ya. Dari surat An-Nisa ayat 48 dan juga 116, ya, yakni redaksi sama, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya, ini syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Nah, di sini bisa kita lihat berkaitan dengan ayat yang mulia ini, bahwa Allah menyatakan dengan tegas bahwa Rabbul Alamin tidak akan mengampuni dosa syirik, dalam artian jika si hamba ini belum sempat bertaubat, wafatnya dalam keadaan belum bertaubat, maka dosa syirik tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kebalikan, jika si hamba sebelum wafatnya dia bertaubat dari dosa-dosa syiriknya, maka jika memenuhi syarat-syarat taubat nasuha, 3 syaratnya, maka Allah akan menghapusnya, Allah akan mengampuninya, Allah akan memaafkannya. Apa itu syarat dari taubat nasuha? Yang pertama an-nadam, menyesal dahulu telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesal. Ya, ini jelas berkaitan dengan masalah hati. Hati kita ini menyesal karena dahulu pernah datang ke dukun, paranormal, tukang sihir. Dahulu ya, yakni ya, mencari benda-benda sakti atau jimat-jimat atau yang semisal, kan begitu. Ya, dan masih banyak lagi. Datang ke kubur-kubur para kiai, para sunan, para wali, meminta-minta kepada sahibul qabr, penghuni kubur, ya kan? Datang ke Gunung Kawi, minta ya kelancaran rezeki dan lain sebagainya. Ah, begitu. Wal'iyadzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Menyesal telah berbuat syirik besar dahulu. Yang kedua, syaratnya adalah al-iqla',
melepaskannya, meninggalkannya, ya, melepaskannya, meninggalkan perbuatan syirik. Ya, nah, di sini makna meninggalkan kalau yang berkaitan dengan kewajiban agama, contoh, ya, seorang dahulu, ya, melakukan dosa besar, tidak mengerjakan sholat fardu, meninggalkan sholat 5 waktu, maka makna al-ikla', makna meninggalkan justru kembali sholat, gitu ya, kembali sholat, bukan betul-betul meninggalkan. Nah, ini sih bukan taubat namanya, ya, ini kembali sholat, justru kembali untuk sholat, kan begitu ya. Dan syarat yang ketiga apa? Al-azm, bertekad untuk tidak balik lagi, tidak melakukan lagi, bertekad untuk tidak kembali. Nah, inilah 3 syarat, ya, taubat nasuha, begitu ya. Nah, jika seorang wafatnya atau sebelum wafatnya telah bertaubat dengan taubatan nasuha, memenuhi syarat-syaratnya, maka akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dosanya besar, walaupun syiriknya banyak, walaupun perbuatan syiriknya banyak sekali. Nanti kita akan lihat berkaitan dengan para tukang sihir Fir'aun, di mana mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan, tukang sihir, para tukang sihir Fir'aun, mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar taubat, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka surganya. Ya, nah ini berkaitan dengan ayat yang mulia tadi, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sungguh Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Nah, tadi kalau dikatakan bahwa pelaku syirik kecil, ya, keadaannya nanti di akhirat tidak sama dengan pelaku syirik besar, artinya bahwa pelaku syirik besar terancam kekal di neraka, adapun pelaku syirik kecil tidak terancam di neraka, tetap sama saja. Kita wajib takut dari perbuatan syirik kecil, apalagi syirik besar, karena boleh jadi syirik kecil yang dilakukan ini juga tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang ada pandangan ulama lain bahwa syirik kecil itu sama seperti dosa besar, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah. Jika Allah akan mengampuni, Allah akan ampuni. Jika Allah tidak mau mengampuni, maka tidak akan diampuni. Nauzubillah min dzalik. Maka tetap kita, yakni apa? Bersikap takut dari perbuatan syirik kecil. Kalau betul-betul Allah tidak akan mengampuni sebagaimana ayat yang mulia ini, ini musibah besar di akhirat. Musibah besar di akhirat jika seorang hamba, ya, wafatnya itu membawa dosa syirik kecil misalnya, yang ternyata tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus banyak-banyak bertaubat, memperbaharui taubat kita setiap hari. Di antaranya dengan membaca Sayyidul Istighfar, memperbaharui taubat kita setiap hari kepada Rabbul Alamin. Nah, ini sangat bagus sekali. Kita lihat syarah atau penjelasan dari ayat yang mulia ini dari penulis. Ayat di atas berkenaan dengan orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat, baik itu dari dosa syirik maupun dosa-dosa lainnya. Jadi ayat ini bermakna orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat dari syirik, maka Allah tidak akan mengampuni dosa syiriknya. Jika seorang mati dalam keadaan belum bertaubat dari dosa-dosa yang lain, maka dia tergantung kehendak Allah, bisa jadi diampuni atau bisa juga disiksa menurut kadar dosanya. Nah, ini berkaitan dengan al-kabair, dosa-dosa besar, tahtal masyiah, tergantung kehendak Allahu Rabbul Alamin. Adapun orang-orang yang bertaubat ketika dia masih hidup, sadar sebelum datang kematian, baik dari dosa-dosa secara umum maupun dosa syirik, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana firman-Nya di dalam surat Az-Zumar, dibawakan, ya, ayat 53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim." Artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai para hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Nah, jadi pada dasarnya manusia kalau berbuat dosa dan maksiat itu artinya dia
melampaui batas, ya, melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Artinya tidak berpengaruh kepada Rabbul Alamin. Tidak ada pengaruhnya dosa dan maksiat yang manusia perbuat, tidak ada pengaruh bagi Rabbul Alamin sama sekali. Begitu pula dengan kebalikannya, ketika seorang beramal saleh, apa ada dampaknya bagi Rabbul Alamin? Ya, tidak ada. Ya, yakni jika manusia beramal saleh, maka itu untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri. Janganlah kalian, kita kembali, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini berkaitan dengan, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala dikatakan innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni seluruh dosa-dosa. Allah Maha Pengampun. Allahu Rabbul Alamin, Maha Pengampun, gitu ya. Walaupun berkaitan dengan masalah syirik. Nah, ini kan syirik ini langsung berkaitan dengan haknya siapa? Haknya siapa? Haknya Rabbul Alamin. Haknya Allah Subhanahu wa taala. Iya kan? Ya, jadi ketika si hamba benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha dari seluruh perbuatan syiriknya, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diampuni, maka Allah Subhanahu wa taala Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Kemudian ada faedah dibawakan di sini oleh penulis. Faedahnya yang pertama, syirik adalah dosa besar yang paling besar. Karena Allah Azza wa Jalla mengabarkan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang yang mati dalam keadaan belum bertaubat darinya. Yang kedua, orang yang beriman takut dari dosa syirik. Nah, ini mesti ada ini. Perasaan takut kita dari dosa syirik, ya. Yang ketiga, dosa-dosa selain syirik bila pelakunya mati dan belum bertaubat, maka dia berada di bawah kehendak Allah. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Maha berkehendak. Allah memiliki al-masyiah. Jika berkehendak mengampuninya, Allah akan ampuni tanpa taubat, dan jika Allah menghendaki, dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan diazab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ayat ini berisi bantahan atas kaum Khawarij yang mengkafirkan para pelaku dosa besar, juga atas Mu'tazilah yang meyakini para pelaku dosa besar kekal di neraka. Nah, ini sekaligus membantah pemahaman Khawarij dan sekaligus membantah pemahaman siapa? Kaum Mu'tazilah. Ya. Yang kelima, penetapan sifat masyiah, kehendak bagi Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan berbagai hikmah dari tidak diampuninya dosa syirik. Beliau berkata, tatkala syirik merupakan kezaliman yang paling zalim, kejelekan yang paling jelek, kemungkaran yang paling munkar, maka kesyirikan menjadi perkara yang paling dibenci oleh Allah Azza wa Jalla, paling tidak disukai, paling dimurkai oleh Allah. Hal itu dikarenakan kesyirikan telah menganiaya hak rububiyah Allah, hak ketuhanan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi keagungan uluhiyah Allah, gitu ya, uluhiyah, tauhid, ibadah, gitu ya, dan prasangka buruk terhadap Rabb alam semesta. Kalaulah mereka berprasangka baik dengannya, dengan Allah, tentulah mereka akan mentauhidkannya dengan sebenar-benar tauhid. Oleh karena itulah Allah mengabarkan tentang kaum musyrikin dalam 3 tempat dalam kitabnya, ini Al-Quran, yaitu Al-An'am ayat 91, Al-Hajj ayat 74, dan Az-Zumar ayat 67, bahwa mereka tidak mengagungkannya dengan sebenar-benar pengagungan. Bagaimana mungkin akan mengagungkan Allah dengan sebenarnya orang yang menjadikan sekutu dan tandingan bagi Allah, yang dia cinta, takut, berharap, dan menghinakan diri serta tunduk kepada tandingan tersebut. Dia lari dari kemurkaannya dan lebih mengutamakan keridhaan sekutu tersebut, tandingan tersebut. Nah, ini penting nih. Jadi ya berkaitan dengan masalah cinta, takut, harap, tawakal, ya. Nah, semuanya ini adalah ibadah hati yang harus tertuju kepada siapa? Kepada Allah semata, Rabbul Alamin. Kita lanjutkan. Dan kesyirikan dibangun di atas persangkaan buruk terhadap Allah
Adapun alasan kenapa orang berbuat syirik adalah karena satu, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa Allah butuh kepada yang ikut mengatur urusan alam bersamanya, baik menteri, pembantu ataupun penolong. Dan ini merupakan sebesar-besar penistaan terhadap zat yang tidak butuh kepada selainnya. Bahkan segala sesuatu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang yang berbuat syirik menyangka bahwa kekuasaan Allah Azza wa Jalla hanya bisa sempurna dengan kekuasaan milik sekutu atau tandingan. Yang ketiga, orang yang berbuat syirik menyangka bahwasanya Allah tidak mengetahui kebutuhan hambanya sebelum diberitahukan oleh perantara, atau tidak menyayangi sampai ada perantara yang menjadikannya menyayangi, atau menyangka bahwa bukan Allah saja yang mencukupi hambanya, atau dia tidak akan melakukan apa yang hamba inginkan sebelum perantara memberikan syafaat di sisinya. Ini berkaitan dengan tawasul ya. Berkaitan dengan apa? Tawasul, orang menjadikan berhala-berhala ya, atau tuhan-tuhan yang lain sebagai wasilah. Sebagai apa? Wasilah, perantara antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin di zaman dahulu, dan apa yang diyakini oleh orang-orang musyrikin terwariskan kepada orang-orang yang berbuat syirik di zaman kita sekarang ini. Yang meyakini misalnya yakni al-kuburiyun, para penyembah kubur itu meyakini bahwa sahibul kubur, penghuni kubur adalah orang suci, ya kan? Orang suci. Adapun kami ini kotor, ya, sehingga kami ini butuh perantara kepada Allah melalui orang suci. Kami ini butuh, ya, kepada Rabbul Alamin melalui orang suci. Ini perantara. Ini warisan dari orang-orang musyrikin di zaman dahulu, kan begitu. Ya. Jadi ini berkaitan dengan syubhat, ya, dari orang-orang terdahulu yang terwariskan kepada orang di zaman sekarang. Yang keempat, atau orang berbuat syirik menyangka bahwa Allah tidak mendengar doa mereka sebelum para perantara mengangkatnya menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, saya ingin bertanya kepada jamaah, sebenarnya syubhat adanya tawasul yang tidak syar'i, begitu ya, tawasul yang mengarah kepada kesyirikan, itu berasal dari apa? Syubhatnya berasal dari apa? Yaitu, ya, syubhatnya adalah, ya, ketika misalnya seorang nih, ya, ingin menghadap raja, nggak bisa langsung menghadap raja, nggak boleh langsung menghadap raja, harus melalui apa? Perantara. Siapa perantaranya? Para menterinya misalnya, atau para pengawal misalnya, atau yang selain mereka deh, ya, nggak bisa langsung menghadap raja atau presiden, kucuk langsung ke istana presiden, menghadap presiden, nggak bisa. Siapa anda? Kan gitu, siapa anda? Nah, itu dia. Nah, jadi ini syubhatnya dari sini, dari sini seperti ini, sehingga mereka jadikan, ya, berhala-berhala di zaman dahulu, ya, yakni para penghuni kubur dari para sunan, para wali, para kiai dan sebagainya, orang-orang suci, dianggap seperti itu sebagai wasilah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab, ya, yakni apa? Syubhat tadi, begitu ya. Kemudian yang kelima, atau orang berbuat syirik menyangka bahwa ada makhluk perantara yang memiliki hak yang harus Allah penuhi, sehingga dia bersumpah dengan makhluk tersebut dan bertawasul kepada Allah dengan makhluk tersebut, layaknya manusia yang bertawasul kepada para pembesar dari para raja dan orang mulia di sisi mereka, di mana para penguasa tersebut tidak kuasa menolaknya. Ya. Ya, jadi semuanya ini dikatakan merupakan bentuk penistaan terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa taala, mengurangi haknya Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, inilah, ya, berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang dari perbuatan syirik mereka, jelas-jelas menodai haknya Rabbul Alamin. Baik, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat sekarang masuk kepada dalil yang kedua, ya. Dalil yang kedua dalam firman Allah Subhanahu wa taala dari surat Ibrahim, surat yang ke-14 ayat 35. Ini berkaitan dengan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala.
Ini dikarenakan berhala, disebut berhala di sini. Kenapa? Karena berhala-berhala itu sendiri apa? Banyak menyesatkan manusia, ya, banyak menyesatkan orang-orang begitu. Jadi ya disebut ya memang berhala itu karena memang demikian, ya, banyak menyesatkan ya orang-orang. Ini dalam surat Ibrahim juga ayat yang berikutnya itu, ayat yang ke-36, ya. Ayat yang ke-36 dari surat Ibrahim juga ayat yang ke-36, nanti bisa dilihat berkaitan dengan berhala-berhala yang memang ketika di zaman Nabi Ibrahim itu yang viral, itu yang populer. Berhala-berhala, orang menyembah apa? Berhala-berhala. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan Nabi Ibrahim ini yang tadi telah disyaratkan sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan gelar beliau yang sangat mulia sekali, Khalilullah, ya, kekasih mulia Allah Subhanahu wa taala begitu. Ya, beliau sangat mengkhawatirkan diri dan keturunannya dari perbuatan syirik, dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya muncul doa yang mulia ini, dan ini sebagai contoh bagi kita semua. Contoh bagi kita semua agar kita juga takut kalau kita ini jatuh kepada perbuatan syirik, ya, takut dari perbuatan syirik, ya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhkanlah diriku dan keturunanku dari penyembahan berhala atau dari berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita memohon kepada Rabbul Alamin agar diri kita ini terjauh dari berbagai macam kesyirikan. Apa Pak Bu? Doa dari Nabi agar kita ini terlindung dari syirik besar dan memohon ampun kepada Allah dari syirik kecil. Apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku ketahui, ini syirik besar maknanya, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari perbuatan syirik yang aku tidak ketahui, ini syirik kecil maknanya. Ya, kita sama-sama. Saya terlebih dahulu diikuti oleh para jamaah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Nah, itu doanya ya dari Nabi yang mulia SAW. Boleh dengan bahasa Indonesia kalau tidak hafal. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari perbuatan syirik besar, dan aku mohon ampun kepada Engkau dari syirik kecil. Itu maknanya begitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian kita lihat di sini dari perkataan Nabi yang mulia ini, Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Faedah ya, takut terjatuh kepada kesyirikan karena Nabi Ibrahim alaihissalam merupakan imam orang-orang yang hanif, ya. Ini hanif artinya yang lurus agamanya begitu. Bahkan beliau sendiri pernah menghancurkan berhala-berhala. Beliau saja takut terjadi penyembahan terhadap berhala, lalu bagaimana dengan selain beliau? Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, bantahan terhadap orang-orang bodoh yang menyangka tidak mungkin terjadi kesyirikan pada umat Islam, sehingga mereka merasa aman dan akhirnya mereka pun terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini Nabi Ibrahim berdoa seperti ini karena beliau khawatir kepada dirinya dan keturunannya. Demikian pula Nabi Muhammad SAW, ya, beliau banyak menjelaskan kepada kita tentang bentuk-bentuk kesyirikan
Karena beliau khawatir terhadap umatnya. Karena beliau khawatir terhadap umatnya. Contoh begini, Pak. Ini nubuah, berita kenabian beliau, tanda kekhawatiran beliau. Ya. La'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala fala tattakhidhu qabri masjidan aw wathanan yu'bad. Ya. Istadza ghadabullah dan seterusnya begitu. Ya, semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka, ini orang-orang salih di antara mereka sebagai tempat ibadah. Janganlah kalian jadikan kuburanku kelak sebagai berhala yang diibadahi. Ya kan? Ketahuilah ya bahwa saya telah melarang kalian untuk menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Nah, ini bentuk kekhawatiran dari Nabi. Sekarang pertanyaan, kekhawatiran Nabi ketika masih hidup, apakah menjadi kenyataan di zaman kita sekarang ini? Tentu menjadi kenyataan. Kenapa? Karena apa yang diperbuat oleh ahli kitab Yahudi Nasrani dahulu, maka tidak mustahil ada juga di antara umat ini yang kelakuannya sama, perbuatannya sama, ya, menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, diberi fasilitas, ya, diberi ruangan, ya, penerangan, karpet, bahkan AC barangkali dan seterusnya. Ya, dekat dari kubur keramat itu ada penginapan lagi misalnya dan lain sebagainya lah. Berbagai fasilitas diberikan itu. Bahkan di antara daerah-daerah yang kurang pemasukan, istilahnya kurang pemasukan, nah itu tokoh setempat sana sepakat untuk yakni dibangun kuburan palsu. Ya, kuburan apa? Palsu. Dikatakan, oh ini kuburan keramat katanya. Berdatanganlah orang-orang, masuk pula devisa, masuk pula pemasukan bagi mereka. Kan gitu. Gampang ya cari uang ya. Luar biasa dibisniskan seperti ini. Ya. Nah ini ada seperti ini, bukan tidak ada. Itu kuburan fiktif, banyak tuh kuburan fiktif itu banyak. Ya, kuburan siapa diklaim lah. Oh ini kuburan ini sebagainya. Ya, kuburan wali, kuburan kiai dan sebagainya. Padahal tidak ada. Ya. Nah ini kelakuan orang di zaman sekarang. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat yang berikutnya lagi. Yang ketiga, cara untuk bisa terbebas dari kesyirikan adalah dengan menuntut ilmu agama. Belajar tentang agama Islam yang Allah Azza wa Jalla utus Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan agama tersebut, yaitu mentauhidkan Allah serta larangan untuk mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, pokok atau landasan agama para rasul adalah satu, yaitu tauhid. Sama, yakni semua dakwah para nabi itu sama. Apa dasarnya? Dalam surat dalam ayat yang mulia, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Apa dakwahnya? An i'budullaha, hendaklah kalian menyembah Allah semata dan menjauhi tuhan-tuhan yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 36. Dalam surah An-Nahl ayat 36, dan juga Nabi menegaskan dalam hadis, kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, inna ma'asyiral anbiya ikhwatun li'allat ummahatum syatta wa dinum wahid. Kami para nabi bersaudara, walaupun ibunda kami berbeda-beda, namun ajaran kami sama. Ajaran kami sama, itu tauhid. Tauhid yang mereka bawa, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah yang mereka bawa, ya. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, disyariatkannya berdoa untuk menolak bala, dan bahwa setiap waktu seorang selalu butuh kepada Rabbnya. Maka salah satu doa supaya terhindar dari bahaya syirik diantaranya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu.
Sama seperti tadi redaksinya mirip. Ya Allah, sungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukan dirimu, sedang kami mengetahuinya, dan kami mohon ampun kepadamu atas apa yang kami tidak mengetahuinya. Ini syirik kecil. Yang keenam, disyariatkannya berdoa untuk kepentingan diri sendiri sekaligus untuk anak cucu. Ini keturunan. Jadi ketika kita berdoa, berdoalah untuk diri kita terlebih dahulu, kemudian untuk keluarga kita, untuk orang tua kita, untuk siapa lagi? Saudara-saudara kita, untuk siapa lagi? Untuk guru-guru kita, untuk para muhsinin, orang-orang yang berbuat baik kepada kita, kepada yakni teman-teman kita barangkali, ya, kepada seluruh kaum muslimin lah, kepada seluruh umat Islam. Nah, itulah urutan doa. Urutan doa itu seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas bagi kita tentang ayat yang mulia ini, yakni hendaknya kita takut dari perbuatan syirik kalau syirik itu masuk kepada diri kita, wabil khusus tentang syirik kecil, riya atau yang semisalnya gitu ya. Kemudian kita lihat sekarang dalil yang ketiga. Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi yang mulia? Inna akhwaf ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu wa masyirkul asghar? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Sungguhnya yang paling aku takutkan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasul? Jawab Nabi adalah riya. Itu di antara contoh. Nabi hanya memberikan apa? Contoh tentang syirik kecil. Dalam redaksi yang lain, riwayat yang lain, Nabi katakan apa? Akhwafu ma akhafu alaikum indi minal masihid dajjal asyirkul khafi rajulun yusalli fayuzain salatahu lima yara min nadhari rajulin ilaih, kata Nabi. Yang sangat aku khawatirkan atas diri kalian wahai umat Islam, lebih kekhawatiranku daripada fitnahnya dajjal, yaitu syirik yang tersembunyi. Kemudian Nabi memberikan contoh, seorang, kata Nabi, mengerjakan sholat, lalu dia baguskan sholatnya lantaran ada orang lain yang memperhatikannya. Nah, ini riya namanya. Ini juga maknanya apa? Riya juga, ya, sama redaksinya, maknanya sama. Redaksi berbeda namun maknanya sama. Nah, ini masalah riya, nanti ada babnya tersendiri berkaitan dengan riya. Kalau riya itu apa? Ini sudah menjadi bahasa kita nih, riya. Yaitu amila amalan liyarahun nas, mengamalkan amalan untuk dilihat orang. Tujuannya apa? Sanjungan orang, penghargaan orang, terima kasih orang, intinya dari manusia, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu riya namanya. Itu adalah riya namanya. Ya. Nah, ini ya tidak benar ketika seorang melakukan amal saleh dan ada riya. Nah, segera kita keluar dari unsur riya, buang unsur riya yang ada di hati, kembali kepada niat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan jelaskan lebih rinci pada bab riya, ya, bab tentang riya. Kemudian selain riya apa? Sum'ah. Kalau sum'ah tadi untuk, kalau riya untuk dilihat, sum'ah untuk didengar. Tujuan pun sama, tujuan sama. Ya, sama. Sum'ah. Atau yang semisalnya ujub, membanggakan diri, ya. Nah, ini bagian dari syirik kecil. Ya, dan yang lainnya lah. Banyak berkaitan dengan macam-macam ya dari syirik kecil. Kita lihat syarah atau penjelasan dari hadis yang mulia ini dari penulis hafizahullah taala. Karena kesempurnaan belas kasih dan sayang Rasulullah SAW kepada umat beliau, dan juga kesempurnaan tulusnya kebaikan beliau kepada umatnya, tidak ada suatu kebaikan melainkan beliau menunjukkannya kepada umat Islam, serta tidak ada suatu keburukan melainkan beliau memperingatkan umatnya darinya. Nah, ini berkaitan dengan kasih sayang Nabi kepada kita semua. Semua pintu-pintu kesyirikan, semua pintu-pintu kejelekan Nabi jelaskan agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Ini diantara contohnya dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi bertugas untuk menutup semua celah-celah, semua pintu-pintu yang mengarah kepada syirik. Itu Nabi tutup semua. Nabi tutup semuanya itu.
Ya, apakah dari ucapan atau keyakinan atau perbuatan atau dari semuanya itu. Ya. Kemudian faedah kita bacakan di sini, jika syirik kecil ditakutkan menimpa para sahabat radhiyallahu taala anhum, maka tentu syirik kecil ini bahkan yang lebih besar lagi lebih ditakutkan menimpa orang lain, yang menimpa kita begitu ya. Yang jelas ilmu dan keimanannya berada di bawah mereka, sudah pasti. Ilmu kita jauh di bawah para sahabat, ya, yakni keutamaan kita juga jauh, ya, di bawah para sahabat. Itu lihat para sahabat sangat ditakutkan oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa riya ini menimpa diri mereka, apalagi kita yang jauh dari ilmu dan amal dibandingkan dengan ilmu dan amalnya para sahabat. Yang kedua, belas kasihan Nabi SAW kepada umatnya, ketulusan beliau dan keinginan beliau yang amat besar agar umatnya mendapat petunjuk. Yang ketiga, hadis tersebut di atas menjadi dalil yang menunjukkan bahwasanya syirik terbagi menjadi dua, syirik kecil dan syirik besar, ya. Kemudian, ya, ini dalil yang berikutnya lagi kita bawakan di sini. Ada dua lagi ya, dalil yang kita akan jelaskan. Kita lihat di sini. Jadi dari sahabat Ibnu Mas'ud, Nabi yang mulia sallam bersabda, "Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar," kata Nabi. Barang siapa meninggal dunia dalam keadaan menyembah sekutu selain Allah, maka dia masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jangan sampai kita wafat dalam keadaan, ya, bagaimana? Berbuat syirik. Na'udzubillah min dzalik. Ya, hendaknya kita takut dari perbuatan syirik. Jangan sampai kita wafat dalam keadaan, ya, su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarah dari hadis ini, Rasulullah SAW mengabarkan bahwa siapa saja yang mengadakan tandingan ataupun sekutu bagi Allah di dalam ibadah, berdoa, meminta kepadanya, istighatsah kepadanya, baik tandingan tersebut berupa nabi atau yang lainnya, dan hal tersebut terus menerus dilakukan hingga mati, tidak bertobat darinya sebelum mati, maka tempat kembali orang ini adalah neraka, karena dia termasuk orang musyrik. Ya. Jadi tandingan ada dua, ya. Yang pertama, mengadakan sekutu bagi Allah dalam berbagai macam ibadah atau sebagainya atau sebagiannya, maka ini adalah syirik besar dan pelakunya kekal di neraka atau terancam kekal di neraka. Yang kedua, berbuat apa yang termasuk ke dalam syirik kecil, seperti perkataan seorang, Masya Allah wa syi'ta, apa yang Allah kehendaki dan, ya, kehendak dan kamu kehendaki, ataupun yang lainnya, ucapan-ucapan yang lainnya. Ini adalah bagian dari syirik kecil, gitu ya. Kemudian faedah, peringatan supaya seorang takut terjatuh ke dalam kesyirikan. Yang kedua, motivasi agar seorang yang telah melakukan kesyirikan bertaubat sebelum wafatnya. Yang ketiga, setiap yang berdoa kepada selain Allah, baik itu kepada nabi atau para wali atau orang saleh, kepada pohon, batu, maka dia telah menjadikannya sebagai tandingan bagi Allah Azza wa Jalla. Yang keempat, dosa syirik tidak akan diampuni kecuali jika pelakunya bertaubat sebelum meninggal dunia. Yang kelima, amalan seorang baik atau buruknya tergantung pada akhir kehidupannya, yakni, ya, sesuai dengan apa? Hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu, ulangi, innamal a'malu, ya, apa? Nah, innamal a'malu bil khawatim, kata Nabi. Sungguhnya amal-amal itu tergantung dengan akhirannya, ya, akhir kehidupannya, begitu, ya. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalil yang terakhir, ya, dalam bab ini yaitu hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar," kata Nabi. Barang siapa berjumpa Allah dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan apapun juga, pasti masuk surga, kata Nabi. Tetapi jika seorang jumpa dengan Allah dalam keadaan, ya, berbuat syirik, yang membawa dosa syirik, maka pasti masuk neraka. Nah, ini berkaitan dengan keterangan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat syarah atau penjelasan hadis yang mulia ini dibawakan di sini dari Imam Nawawi rahimahullah. Apa kata beliau mengenai masuknya
orang musyrik ke dalam neraka, maka hal tersebut berlaku secara umum. Jadi mereka akan masuk ke dalam neraka serta kekal di dalamnya, baik dia itu ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, para penyembah berhala, maupun orang kafir selainnya, tidak melihat apakah orang kafir itu menentang Islam dan menyelisihinya, maupun orang itu menyandarkan diri kepada Islam, yakni mengaku muslim, akan tetapi dia mengingkarinya, padahal dia tahu perkara dalam agama ini yang menjadikan kafir jika diingkari, ya, jika diingkari. Dan yang semisalnya, ini orang munafik tulen, begitu maksudnya. Orang munafik tulen dan yang semisalnya. Ya, jadi orang-orang tersebut tidak ada bedanya menurut para ulama, yakni termasuk dalam keumuman hadis bahwa mereka masuk neraka kekal di dalamnya, ya, kekal di dalamnya. Adapun orang yang mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, yang disebut dalam hadis dia masuk surga, maka itu adalah satu kepastian. Akan tetapi kemudian ada perincian, apabila dia mati dalam keadaan tidak terus-menerus di atas dosa besar, maka dia langsung masuk surga. Tetapi apabila seorang meninggal dalam keadaan terus-menerus di atas dosa besar, maka orang tersebut akan berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, yakni tahtal masyiah, tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memaafkan dia, maka dia langsung masuk surga, dan jika tidak diampuni, maka dia diazab terlebih dahulu di neraka, baru kemudian dikeluarkan dari neraka, setelah itu dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, faedah-faedah kita sebutkan. Yang pertama, wajibnya takut terjatuh ke dalam kesyirikan, karena selamat dari neraka itu disyaratkan dengan selamat dari perbuatan syirik. Nah, ini bisa kita lihat dalil dalam surat Al-Kahfi, ya, ayat terakhir. Apa itu? Ayat yang terakhir dari surat Al-Kahfi, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa, kata Allah, ingin jumpa dengan Allah nanti di surga, ya, berjumpa dengan Allah di surga, bagaimana? Falyamal amalan salihan, hendaknya dia beramal salih, yakni amal dikatakan salih jika sesuai dengan contoh Rasul, contoh Nabi, sunnah Nabi, itu amal salih jika cocok dengan contoh Rasul. Wala yusyrik, dan ini yang kedua, dan tidak berbuat syirik kepada Allah dengan apapun juga, yakni bertauhid, wafat dalam keadaan, ya, muwahhid, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syukur-syukur kalau memang, ya, terakhir ucapannya la ilaha illallah. Nah, itulah yang kita dambakan. Akhir kehidupan kita ucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, di mana kalimat tauhid itu harus kita pelajari, kita fahami, kita amalkan. Maka orang yang betul-betul ikhlas mengamalkan kalimat tauhid, dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari, maka insyaallah taala Allah mudahkan akhir kehidupannya. Allah mudahkan akhir kehidupannya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yang kalimat tersebut dia buktikan, dia praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Dan ini bisa terjadi jika betul-betul seorang dari sekarang pelajari tauhid, ya, kemudian fahami, ya, kemudian juga mengerti dia, tahu dia lawan dari tauhid atau syirik, berbagai macam kesyirikan, dipraktekkan tauhid dalam kehidupan sehari-hari dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, berkeinginan betul-betul amal ibadah seluruhnya ikhlas semuanya karena Allah Subhanahu wa taala, ya, berkeinginan juga terjauh dari perbuatan syirik, baik syirik besar ataupun syirik kecil, maka semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakullun muyassar lima khuliqalah, kata Nabi, semuanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau seorang bersungguh-sungguh untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya betul-betul ikhlas dalam beribadah, semua ibadah hanya karena Allah, dan ingat selalu dengan ayat yang mulia dalam surat Al-An'am 162 163, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah wahai Muhammad, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb alam semesta, ya, tidak ada sekutu baginya. Dengan demikianlah aku diperintah, dan aku adalah orang yang pertama kali berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Nah, ini dua ayat yang mulia ini
menunjukkan tentang yakni bukti atau yang harus dibuktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Betul-betul kita berusaha untuk bertauhid kepada Allah, yakni menghindar dari perbuatan syirik, takut dari perbuatan syirik, ya, selalu mengutamakan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuang unsur-unsur syirik atau riya yang ada di hati jika ada, kembali kepada niat yang pertama ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia, itu yang bermanfaat bagi kita dalam kehidupan kita di dunia ini jika kita berusaha untuk mempraktekkan tauhid kita dalam kehidupan kita di dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua ya dari faedah, yang menjadi patokan bukanlah banyaknya amal, akan tetapi keikhlasan dalam amal ibadah tersebut dan ittiba, mengikuti syariat Rasulullah SAW di dalam tata cara ibadahnya hingga tidak beribadah secara bid'ah. Yang ketiga, penetapan tentang adanya surga dan neraka. Keempat, amal seorang itu baik dan buruknya tergantung pada akhir kehidupannya. Maka nggak boleh kita mencela seorang yang masih hidup ya, nggak boleh, walaupun dia kafir, dia musyrik, nggak boleh kita cela, nggak boleh kita maksudnya melaknat dia misalnya, nggak boleh. Boleh jadi Allah berikan hidayah di akhir kehidupannya, kita nggak tahu. Akhir kehidupan manusia kita nggak tahu. Kita juga wajib berdoa kepada Rabbul Alamin agar kita diwafatkan di atas tauhid, ya. Allahumma amitni ala tauhid was sunnah. Allahumma amitni ala tauhid was sunnah. Ya Allah, wafatkanlah diriku di atas tauhid dan sunnah. Begitu. Itu di antara doa yang bisa kita panjatkan kepada Rabbul Alamin agar kita mendapatkan husnul khatimah. Dan yang terakhir, keutamaan orang yang selamat dari perbuatan syirik. Baik, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini nanti berkaitan dengan kandungan bab ini bisa dibaca dari apa yang tadi telah dijelaskan. Ini pengulangan dari apa yang tadi telah dijelaskan. Yang jelas yakni ada 2 ayat yang tadi telah kita baca dan 3 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang juga telah kita dapati tadi, telah kita dengar. Hendaknya sekali lagi kita takut dari perbuatan syirik. Kalau diri kita dan keturunan kita terjerumus jatuh kepada perbuatan syirik, dan tentunya syirik yang dapat menjangkiti hati seluruh umat Islam adalah syirik kecil seperti riya, sum'ah, ujub atau yang semisalnya, ya, atau yang semisalnya. Maka kita lihat contoh terbaik bagi kita dalam hal ini adalah Nabi Muhammad SAW, di mana beliau SAW telah dijamin masuk surga, diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Tetap beliau memberikan contoh kepada kita dengan doanya tadi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam, dan hal-hal lain yang beliau contohkan kepada kita ini selaku umatnya agar kita selamat dari perbuatan syirik, ya. Wafat kita di atas tauhid, di atas kalimat la ilaha illallah, ya, di atas kalimat la ilaha illallah. Nah, ini yang kita inginkan agar akhir kehidupan kita husnul khatimah. Wallahu taala. Barangkali sampai di sini kajian kita pada hari ini, mudah-mudahan yang saya ini bermanfaat bagi kita semua, bisa kita fahami, bisa kita amalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah taufik kepada kita untuk selalu berada di atas tauhid, mempelajari tauhid, mengamalkannya, belajar dari sunnah dan mengamalkan sunnah Nabi yang mulia dan di atas manhaj para sahabat, dan semoga kita mendapatkan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.